مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Imam Masjid, Ketua Badan Ta'mir Masjid, Pegawai Syar'i, Ketua BKMM Kabupaten Minahasa Utara, Sahibul Fadilah Al-Ustaz Haji Rizal Kasim, Bapak Aminpo yang hadir, Ketua-ketua Majelis Ta'lim, pengurus komunitas, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Akbar Mamose, Ustadz Jufri Ayuba yang saya hormati, yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Ini tema disuruh ulang, Maulid dengan Maulud. Tapi saya kali ini tidak mau ulang, karena kalau mic sudah di tangan, biasanya yang pegang mic yang menguasai keadaan. Ibu, boleh saya tanya kepada ibu-ibu, sholat itu yang wajib ada berapa? Sholat yang wajib ada 5. Ibu pernah mendengar ada namanya sholat wajib yang lainnya? Belum? Baik. Yang 5 ini, bila ada yang kurang, maka konsekuensinya ada 3 kewajiban sebagai solusinya. Ada namanya ada ussalah, artinya sholat tunai. Itu sholat yang 5 waktu, di awal waktu hingga akhir waktu. Yang kedua, tidak sempat di awal waktu, dapat di penghujung waktu, tapi pada rakaat berikutnya dikumandangkan azan untuk waktu sholat berikutnya. Itu solusinya adalah i'adatus shalah namanya. Yang ketiga, tidak bisa sholat di awal waktu hingga penghujung waktu berakhir, ibu tidak bisa sholat, tapi ibu tidak masuk golongan orang yang berhalangan sholat hanya karena faktor uzur, faktor waktu, faktor keadaan, maka solusinya adalah qada'us shalah namanya. Mari saya jelaskan yang 3 ini. Ada ussalah, sholat tunai, itu kalau ibu sholat tadi, sholat asar, ibu membaca niatnya, usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah, adaan. Kalau sendirian, kalau berjamaah makmuman. Kalau ibu yang jadi imam di antara ibu-ibu, imaman. Itu namanya sholat tunai, dari awal waktu hingga berakhirnya waktu sholat yang dimaksud. Jadi apa namanya, Bu? Ada ussalah. Tapi ternyata kesibukan di rumah, mencuci, menyetrika, masak, urus anak,
urus makan suami, membuat ibu-ibu terpaksa harus mengerjakan sholat di detik-detik terakhir waktu sholat. Misalnya di waktu asar tadi, ya, mau buru-buru, ternyata masih bisa dapat karena di masjid baru salawat. Saya paham? Ibu kerjakan sholat asar, Allahu Akbar, tapi niatnya adaan ya, usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira, tidak membaca ta'awudz dan tidak membaca basmalah, langsung sambung dengan Fatihah. Itu adabnya, aturan orang salat pada awal takbiratul ihram. Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala, bersamaan antara niat dengan takbiratul ihram. Itu Syafi'i namanya. Bukan begini, usalli fardal asri dan seterusnya baru Allahu Akbar, itu Malikiyah namanya. Saya paham? Jadi bersamaan takbiratul ihram dengan niat dilafadzkan. Salli fardal maghribi salasa raka'atin dan seterusnya, Allahu Akbar, langsung kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya, wa ana minal muslimin. Baru di situ dibaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Bisa dipaham, Bu? Halo, bisa dipaham? Ada tisu? Setengah mati kita suara-suara. Tisu. Kalau nyanda talapu ya. Dorangnya perhatikan kasihan kita ada ceramahin ibu. Dorangnya taruh airnya, taruh tisu, memang dorang aniaya betul ini. Tapi jujur sesaat lebih baik daripada diam dengan memendam hati yang risau. Sampai di mana tadi, Bu? Sampai di tisu. Luar biasa ibu. Bayangkan sampai di tisu. Perasaan saya tidak ada tema tentang tisu. Saya cuma minta tisu. Kita lanjut, Pak, Bu. Ketika sementara salat baru 1 rakaat, ibu-ibu baru bangkit dari sujud terakhir di rakaat awal, Allahu Akbar, tiba-tiba masjid mengumandangkan azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut atau berhenti? Siapa dah suruh maghrib? Ibu, lanjut atau berhenti? Baru 1 rakaat akhir asar, ibu dapati rakaat pertama asar di waktu asar, di penghujung asar, dan sisanya awal maghrib. Sembahyang apa namanya itu? Sembahyang apa namanya, Bu? Itu yang disebut dengan salat i'adatus salat. Ibu sempurnakan 4 rakaat hingga selesai salam, kemudian ibu tidak duduk berzikir, langsung qamat mengerjakan sholat maghrib. Setelah mengerjakan sholat maghrib, ibu setelah selesai mengerjakan sholat maghrib dengan zikir dan doa, disunnahkan ibu mengulangi sholat asar tadi. Mengulangi itu namanya i'adatus shalah. Ibu dapat 2 pahala. Yang pertama 1 rakaat di waktu asar untuk sholat asar. Nabi dalam sabdanya mengatakan, man adraka rak'atan minal asri faqad asra faqad adrakal asra. Siapa yang masih sempat
mendapatkan satu rakaat di akhir asar, maka dia telah mendapatkan 4 rakaat waktu asar. Tapi ulama mengatakan, sebagaimana sabda Nabi yang lain, sunnah sesudah sholat maghrib mengulangi sholatnya asar, dapat 2 pahala. Pahala wajib sholat asar dan pahala sunnah mengulangi sholat asar yang tidak sempurna sesuai waktunya. Ini hanya berlaku untuk sekali-kali. Kalau selalu-selalu, kurang ajar namanya. Bisa dipaham? Sudah 2. Pertama apa, Bu? Ada ussalah, salat tunai sesuai waktu. Yang kedua, i'adatu salah. Dan yang terakhir, tidak mengerjakan karena tidak bisa mengerjakan baik dari awal hingga akhir waktu. Karena ibu terjebak macet antara Manado dan Kauditan. Mau turun tidak ada tempat wudhu, mau sholat di dalam mobil sempit, mau tayamum AC, ibu tidak punya pilihan dengan catatan. Nah, ini perhatikan, orang yang tidak sempat mengerjakan sholat sesuai waktunya dan dia melihat kondisinya tidak mungkin dia dapat mengerjakan sholat, maka segera dia berniat untuk mengqadha sholatnya. Tanpa niat ini dia tidak bisa mengerjakan qadha shalah. Jadi niat pada awal, pada masuk waktu, saya niat mengqadha. Qadha itu artinya saya akan mengganti sholat asarku ini nanti selepas maghrib. Ternyata betul, sampai di Kauditan contoh, atau sampai di Munte maghrib, maka dia punya waktu kerjakan maghrib dulu. Sesudah dia kerjakan sholat maghrib, kemudian zikir dan doa, baru dia berdiri menghadap kiblat dengan niat untuk sholat asar yang tidak bisa dia kerjakan. 1, 3 selesai. Bonus tambahan, menjamak sholat. Ini menjamak sholat. Menjamak sholat artinya mengumpulkan 2 waktu yang berbeda dan dikerjakan di satu waktu bersamaan dengan ketentuan. Ibu bapak mau kemana? Dari Munte Manado berapa kilo? Banyak kilo? 42 kilo. Tidak masuk hitungan safar. Kalau dari Munte menuju Languan, yang dari Munte sini, kalau dari sini kira-kira kalau sampai di Boroko berapa kilo? Dari Munte sampai di Boroko itu adalah jauh sekali kilonya, ya. Itu sudah melebihi 85 km, maka ibu-ibu sudah boleh menjamak sholatnya dengan ketentuan hanya menjamak, tidak boleh mengqasar, karena ibu tidak lebih dari 3 hari. Tapi kalau niatnya lebih dari 3 hari, ibu boleh menjamak dan mengqasar sholatnya. Kapan waktu kita mulai menjamak? Ulama mengatakan boleh dikerjakan pada waktu di rumah, tapi jumlah rakaatnya harus pas. Harus pas. Misalnya ini kalau saya ini mau ke Boroko ini, tak kancing sana, tak kancing sini, dia sampai di sana ini asar. Kalau kita pe dohor ini bagaimana ini? Langsung niat takhirus salah. Mentakhirkan salat, membelakangkan. Tapi kalau bisa, oh enggak, saya ada waktu dohor di masjid, saya mau kerjakan sekalian dengan asar. Dikerjakan di rumah boleh, dengan catatan tidak boleh mendua-dua rakaatkan, tapi 4 rakaat. Bisa dipaham, Bu? Tapi kalau ibu sudah keluar, sudah tidak kelihatan gapura kampung, maka ibu sudah boleh menjamak dan mengqasarnya perjalanan itu.
Kalau dikerjakan di waktu duhur, asar ditarik ke duhur, namanya jamak takdim. Dan takhir ketika duhur ditarik di waktu asar. Yang begini-begini ini yang harus kita paham. Sebab yang begini-begini ini yang jadi masalah kalau di perjalanan. Saya pernah suatu saat ikut bersama dengan beberapa orang jamaah. Alhamdulillah jamaah ini dia baru hari itu paham tentang sholat. Perjalanan dari kota Bitung menuju kota Palu. Waktu masuk perbatasan kita sholat. Dia ikut. Karena kita menjamaknya 2 rakaat. Dia rasa aneh. Dia ikut sampai selesai. Waktu kita menjamak maghrib dan isya, dia sudah tidak mau sholat bersama kita lagi. Saya tanya, Abah, kenapa Abah? Mau nipe aliran lain. Kenapa begitu Abah? Tidak ada sembahyang begini. Isya itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat uti. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu yang disebut karena kurangnya kita mempelajari hukum-hukum ibadah. Maka saya bangga dan bahagia saya menyampaikan kepada Ustadz Rijal Qasim, kalau boleh Sayyidul Ayyam diisi dengan taklim. Kalau hari Sabtu ini, hari Jumat ini kita taklim sebagaimana biasa, maka Jumat depan ada kajian kitab untuk dialog tanya jawab. Supaya hal-hal begini ditanya, Bu. Saya tanya sama ibu-ibu, cuma contoh. Ada berapa jenis darah sama kaum wanita? Pak, ada berapa jenis darah sama ibu-ibu? 2. Bayangkan. Sedangkan yang punya darah orang bilang 2. Bagaimana itu yang punya darah? Darah itu ada 3 macam, Ibu. Darah wanita 3 macam. Darah yang keluar karena kesuburan itu namanya damul al-haid, darah haid. Ibu, berapa lamakah waktu haid paling lama? 1 minggu. 1 minggu yang normal. Tapi yang ditolerir oleh agama itu ada minimal dan maksimal. Darah haid bagi perempuan dihitung haid bila dia keluar sehari semalam kemudian dia berhenti, itu darah haid namanya. Walaupun normalnya 1 minggu. Tapi ternyata ada wanita yang haidnya sudah 9 hari belum berhenti. Bagaimana hukumnya? Tetap haid juga namanya. Ketika hari ke-15 dia masih haid, maka itulah batas waktu maksimal oleh hukum Islam dikatakan dengan darah haid. Si ibu sudah wajib membersihkan tempat keluarnya darah, kemudian memakai pembalut dan sholat walaupun darah masih keluar, karena itu bukan darah haid lagi namanya. Siapa ibu-ibu goyang kepala? Darah yang kedua disebut dengan darah nifas atau darah al-wilada. Darah al-wilada itu darah yang diakibatkan karena ibu-ibu melahirkan. Berapakah waktu paling singkat darah nifas? Berapa? 40 hari. Bayangkan yang punya darah tidak tahu berapa hari yang sebenarnya. Hukum Islam mengatakan ada ibu-ibu yang tidak lahir secara alamiah, tapi dia lahir melalui proses sesar. Sesar itu ada 2 macam, horizontal dan vertikal. Tergantung posisi bayi di dalam rahim. Yang tahu itu bukan ustadz, dokter. Bisa paham? Nah, darah nifas yang paling singkat
Yang operasi sesar biasanya setelah operasi ada darah yang keluar sesudah melahirkan. Itu paling cepat 21 hari. Kalau 21 hari dia berhenti, itu darah nifas namanya. Tapi ternyata ada sudah 50 hari darah nifas tidak pernah berhenti. Ada. Maka ulama mengatakan bahwa darah nifas paling kurang 21 hari dan paling lama 60 hari. Hari ke-60 ibu masih mengeluarkan darah nifas, hukumnya ibu-ibu wajib membersihkan tempat keluarnya darah, memakai pembalut, dan sudah wajib sholat. Sekalipun darah nifas masih keluar, darah yang keluar itu disebut dengan ad-damul ma'fu, darah yang dimaafkan karena bukan nifas lagi. Bisa paham? Ustadz, ada namanya darah haid putus-putus. 2 hari haid, 1 hari berhenti, 3 hari dia ojo, baru dia berhenti ulang. Pakai standar tadi itu, minimal 15 hari. Mau berhenti, mau lancar, pokoknya 15 hari masih ada, cuci, pembalut, sholat. Bisa paham, Bu? Darah yang ketiga. Nah, darah yang ketiga, Ibu, darah yang keluar bukan karena waktu haid, dan darah yang keluar bukan karena melahirkan. Itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Ini wajib sholat. Setiap sholat bersihkan tempat keluarnya, pembalut dan sholat, dan begitu seterusnya. Jadi setiap darah keluar wajib mandi junub, wajib mandi junub, kecuali darah istihadah. Darah istihadah cukup dengan membersihkan tempat keluarnya, pakai pembalut dan sholat. Boleh juga begitu? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,